Selamat pagi sahabat-sahabat subscriber, sambil nyantai, sambil menikmati dunia yang indah ini. Bahwasannya dunia ini sangatlah indah tercipta. Ada sungai, ada angin, ada semuanya, segala-galanya yang melengkapi kehidupan kita. Nah, para sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai dan saya hormati, kebetulan hari ini saya sedang berada di depan gerbang kelenteng. Nah, kelenteng ini adalah namanya kelenteng Batu Pakung. Mungkin kalian yang pernah dengar di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak ataupun Desa Kapur ini, pasti kalian tentunya mengenal sekali yang namanya kelenteng Batu Pakung. Nah, buat kalian yang masih penasaran lokasi dan letaknya kelenteng Batu Pakung ini, tepatnya di Desa Kapur dan di tepi Sungai Kapuas ini. Ini adalah muaranya Sungai Kapuas. Ya, teman-teman bisa lihat di sini nih, pemandangannya sangat indah, view-nya juga oke. Kemudian di sini kita bisa dapat anginnya, angin yang sejuk-sejuk. Masih penasaran di dalamnya ada apa saja? Bisa langsung kita cek dan ke dalam. Nah, buat para sahabat-sahabat subscriber, nah seperti biasa di dalam di dalam kelenteng ini biasanya saudara-saudari kita ataupun rekan-rekan kita yang beretniskan Tionghoa itu melaksanakan sembahyang itu mengawalinya dari sini. Nah, jadi mengawali sembahyangnya itu dari sini sebagai tanda penghormatan ataupun izin ataupun salam beri salam seperti itu. Nah, kemudian di sana ada seperti biasa pagoda namanya, itu biasanya tempat untuk memberikan persembahan kepada dewa dan dewi ya, dalam bentuk media sembahyang ya, media sembahyang yang biasa digunakan untuk memberikan persembahan. Nah, sekarang saya pengen lihat langsung ke dalam. Nah, oke guys, sekarang kita langsung ke dalamnya. Kita langsung lihat seperti apa. Nah, teman-teman, seperti biasa di dalam ini juga menyediakan beberapa media untuk melakukan sembahyang ataupun ritual doa. Nah, di sini ada istanggi ya, istanggi berbagai macam jenis, kemudian ada lilin, kemudian ada berbagai macam media yang masih sangat banyak sekali yang biasa digunakan untuk melakukan sembahyang. Nah, di depan sana seperti biasanya kelenteng memiliki ataupun sudah pastinya ada patung dewa dan dewi. Nah, seperti itu ya. Jadi altar pertama, altar kedua, kemudian disusul dengan patung-patung dewa-dewa dan atau dewi-dewi seperti itu. Nah, buat kalian yang masih penasaran ya, masih penasaran di sini, karena kelenteng ini sebetulnya bukan seperti kelenteng biasanya, tapi di sini terkenal juga dengan batu-batu keramatnya, dengan cerita-cerita batu-batu keramatnya. Nah, oleh sebab itu makanya kelenteng ini biasanya disebutkan dengan Batu Pakung ataupun kelenteng Batu Pakung. Nah, rakyat di sini mengenalnya ini adalah kelenteng Batu Pakung. Kenapa? Karena di sini ada beberapa batu yang memang diyakini memiliki sebuah dewa ya, yang memiliki sebuah dewa ataupun kekuatan-kekuatan mistis ataupun aura-aura seperti itu. Nah, sekarang kalian penasaran? Kita langsung cekidot ke batunya. Ayo kita cek.
Nah, buat teman-teman, ini adalah batu-batu yang saya tadi katakan bahwasannya di sini terkenal dengan batu-batu keramatnya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini batu yang berkainkan ikat kuning ya, itu adalah datuk nenek. Nah, batu ini batu keramat yang diyakini memiliki dewanya ataupun diyakini memang ada penunggunya. Nah, kemudian di sini juga ada batu keramat. Nah, batu keramat yang berikatkan sal merah ini ataupun kain merah ini juga sama. Dia memiliki penunggu ataupun dewa ataupun dewinya. Nah, menurut cerita dari penjaga kelenteng ini, pada saat bapak beliau ini menemukan batu ini masih dalam keadaan berukuran kecil ya, yang untuk yang merah nih bulat kecil. Nah, sampai dengan saat ini dia itu semakin membesar dan tinggi. Nah, hinggalah sampai dengan bentuknya seperti ini, semakin lonjong ataupun membesar tinggi ataupun melebar ke belakang seperti itu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini juga ada dato ya, kita bisa bilangnya dato ya, yang diyakini juga memiliki kekuatan ataupun yang bisa memberikan sesuatu petuah ya bagi orang-orang yang meyakini ataupun bagi orang-orang yang meminta petuah seperti itu. Nah, di sini juga jadi kelenteng Batu Pakung ini memang terkenal dengan batu-batu yang keramatnya, dengan cerita-cerita batu-batu keramatnya yang memang ditemukan batu itu saat itu memang hanyut di sungai ya, kata beliau itu hanyutnya di sungai, namun batu ini tidak tenggelam ya. Biasanya kan kalau batu pada umumnya di sungai kita cemplungin aja ke air itu pasti otomatis akan tenggelam. Nah, kalau ini tidak, dia mengapung ya, seperti mengambang. Nah, kemudian diambil. Pada saat diambil itu posisi batu itu ukurannya masih kecil, sangat kecil. Nah, semakin berumur semakin seiring berjalannya waktu, batu ini pun semakin membesar seperti itu. Nah, buat kalian yang masih penasaran, yang pengen membuktikan sendiri ataupun berkunjung ke sini, silahkan. Lokasi ini ada di Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Kapur. Silahkan cari aja, namanya Kelenteng Batu Pakung ya. Saya ulangi, namanya Kelenteng Batu Pakung. Nah, kalian bisa tanya-tanya di sini, pasti semua orang ini sudah mengenal dengan namanya Kelenteng Batu Pakung. Nah, teman-teman, kalau bisa lihat view-nya dari sini nih, view Kelenteng Batu Pakung ini sangat menarik sekali ya, bukan sangat menarik, dan menurut saya bagi rekan-rekan kita yang melaksanakan mediumisasi ataupun sembahyang di sini sangat soalnya suasananya ini sangat indah. Kemudian di samping kita juga, tepatnya di belakang saya ini ada sungai ya, ditambah lagi angin yang sangat sejuk, angin yang bertiupkan sangat sejuk sekali. Jadi kita di sini itu bisa sambil menikmati pemandangan yang indah ya. Di sini kan terdapat juga muara-muara Kapuas, nah, seperti itu. Dan di sekeliling kita juga warga-warga setempatnya sangat unik dan baik ya, cukup ramai, dan ada juga pemandangan keramba ikan dan sebagainya macamnya. Nah, buat kalian yang masih kepikiran ataupun pengen ada rasa penasaran untuk berkunjung di Kelenteng Batu Pakung ini, silahkan saja datang, langsung kunjungi tempatnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Desa Kapur. Nah, buat itu sekian dan explore dari saya. Buat sahabat-sahabat subscriber tim MDA Mr. Ridho Alam, terima kasih sudah bersama saya selalu, dan mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan menjadi wawasan yang bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan ini juga sekaligus kita memperkenalkan, membudidayakan kelestarian beberapa tradisi yang memang terdapat di Kalimantan Barat ataupun di Pontianak ini sendiri. Nah, untuk itu saya mohon pamit atau undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun kalimat dalam penjabaran yang salah ataupun perilaku saya yang salah.
Saya mohon maaf apalah dayanya, kita hanyalah manusia biasa yang kodratnya yang sama, tidak ada yang hebat dan tidak ada yang lemah, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, kita sama kodratnya. Buat itu salam hormat dan salam sayangku untuk kalian semua sahabat subscriber tim Misteri Ridho Alam. Pontianak hebat.